Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga selawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW, dan semoga kita dapat menteladaninya. Di sini saya mau sedikit kultum tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Puasa adalah menahan lapar mulai dari terbitnya fajar di sebelah timur sampai terbenamnya matahari di sebelah barat. Yang mana ketika kita puasa, kita dilatih untuk menahan nafsu, menahan lapar, dan menahan haus. Puasa merupakan salah satu yang termasuk dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat. Pastinya kita semua sudah pada mengetahui rukun-rukun Islam, hanya sekedar mengingat kembali rukun Islam yang ke-1, mengucapkan kalimat syahadat, 2, mengerjakan sholat, 3, membayar zakat, 4, mengerjakan puasa, 5, naik haji bagi yang mampu. Rukun Islam merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam di penjuru dunia. Kewajiban berarti segala sesuatu yang harus atau mesti dikerjakan atau dilaksanakan. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim wajib berpuasa. Berdasarkan keterangan yang sangat jelas dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan Nabi Muhammad SAW menerangkan salah satu dari rukun Islam yang 5. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukannya yang mulia dan agung dalam Islam. Karenanya semua orang muslim wajib memperhatikan dan menjaganya dengan seksama agar sempurna bangunan di dalam dirinya. Apabila ada seorang yang mengaku muslim namun meninggalkan puasa karena ia mengingkarinya, maka dia termasuk orang-orang yang kufur. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak mengerjakan puasa karena malas atau lalai, tetap meyakini bahwa hukumnya wajib, maka ia telah melakukan dosa besar dan kebinasaan karena tidak melaksanakan salah satu rukun Islam dan kewajiban yang penting. Adapun konsekuensi berdasarkan hukum fikihnya, para ulama-ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Sebagiannya berpendapat bahwa bagi orang yang telah berbuka tidak berpuasa 1 hari saja dari bulan Ramadan, maka wajib mengqadha puasanya sebanyak 12 hari. Ada juga yang pendapat bahwa mereka wajib berpuasa qadha selama 1 bulan. Pendapat lainnya mengatakan bahwa seseorang itu harus berpuasa selama 3000 hari, dan ini merupakan pendapat Al-Nahai Waqi bin Al-Jarrah. Namun ada 2 pendapat yang paling masyhur dalam masalah ini dan memiliki landasan argumen yang kuat, yaitu wajib mengqadha tanpa kafarah dan cukup taubat tanpa qadha. Pendapat yang pertama, wajib qadha saja. Pendapat ini merupakan pendapat yang sangat umum di kalangan para ulama, yaitu wajib mengqadha bagi orang yang berbuka atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu dengan berpuasa dengan jumlah hari yang dia bolong atau rusak tidak berpuasa. Pendapat yang kedua, tidak wajib mengqadha dan hanya bertaubat dengan sebenar-benarnya atau bersungguh-sungguh. Menurut pendapat kedua ini, tidak cukup dengan qadha walaupun dia berpuasa setahun penuh. Sebabnya karena dia sengaja merusak puasanya tanpa uzur syar'i, maka tidak mencukupi hari untuk menggantikan hari yang dia rusak tersebut. Karena qadha disyariatkan bagi orang yang memiliki uzur atau berhalangan. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia boleh berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain.
Surat Al-Baqarah ayat 184. Maka barang siapa yang merusak puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i, lalu mengganti puasa itu di hari-hari yang lain, berarti telah membuat aturan baru dalam agama Allah yang tidak diizinkan olehnya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang maknanya, siapa yang mengada-adakan hal baru dalam urusan Islam yang bukan berasal darinya, maka akan tertolak. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala tentang puasa yang maknanya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dari arti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 telah jelas bahwa puasa itu telah diwajibkan dan diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita bertanya-tanya, apa sebenarnya hikmah dari berpuasa? Berikut beberapa hikmah dari puasa. Puasa dapat menjepitkan aliran darah dan juga makanan, aliran yang sama yang digunakan oleh syaitan. 2. Puasa dapat melemahkan nafsu, berbuat maksiat, dan keinginan berbuat jahat. 3. Puasa juga merupakan penyucian hati, pendidikan jiwa, pengendalian pandangan mata. 4. Puasa dapat menyehatkan tubuh, karena puasa mengosongkan perut dari berbagai bahan yang merusakkan. 5. Apabila seorang itu berpuasa, dirinya akan merasa kerdil di hadapan Allah SWT, hatinya akan mudah tersentuh dan rasa tamak akan menipis. Mungkin di antara kita masih ada yang bingung sebenarnya apa-apa saja yang dapat membatalkan ataupun yang dapat mengurangi pahala puasa. Berikut akan saya sebutkan kembali tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Merokok. 3. Melakukan hubungan badan antara suami dan istri. 4. Keluarnya darah haid atau nifas bagi seorang perempuan. 5. Menghirup obat untuk melegakan pernafasan. 6. Menelan sisa-sisa makanan yang masih ada menempel di sela-sela gigi. Ketujuh, transfusi darah bagi orang yang berpuasa. 8. Ghibah atau membicarakan aib kejelekan orang lain. 9. Namimah atau mengadu domba. 10. Mendoakan hal-hal yang jelek. 11. Melakukan maksiat. 12. Berbohong. Dan yang terakhir, tipunya syahwat yang disebabkan memikirkan atau melihat hal yang jorok. Saudara-saudara yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui apa saja hukum-hukum bagi orang yang tidak berpuasa dengan sengaja, yaitu mendapatkan dosa yang besar. Nauzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, untuk kedepannya semoga puasa kita akan lebih baik dan semoga kita menjadi umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian kultum dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamu